Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono. Kali ini kita akan mempelajari materi-materi pelayanan prima. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa itu pelayanan prima. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Baik, kita mulai. Kita akan membahas tentang apa itu pelayanan prima. Jadi, kenapa kok kita harus mempelajari pelayanan prima? Ini adalah merupakan jantung dari suatu kegiatan organisasi yang berbasis profit. Jadi, kalau kita memiliki kegiatan organisasi profit, maka pelayanan prima itu merupakan sesuatu hal yang sangat diperlukan. Nah, jadi kalau diibaratkan, nah ini diibaratkan siang-siang kita di sini, kita contohkan ini pizza ya, pizza. Nanti ada 3 tipe pelayanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan. Pelayanan yang baik, ini baru yang baik ya. Yang baik itu adalah jika konsumen itu ingin pizza ini utuh, lalu ketika pesan kepada tempat kita bekerja, dapat pizza yang juga utuh juga. Nah, ini adalah sering disebut dengan good service. Jadi memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini namanya good service. Kalau yang buruk, nah ini yang buruk. Konsumen inginnya itu pizzanya itu utuh. Mungkin karena yang ngantar pizza itu lapar ya, lapar jadi ternyata setelah dibuka tinggal setengahnya. Nah, ini namanya bad service. Customer meminta pizza utuh, dikasihnya pizzanya yang setengah. Ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, bagaimana pelayanan prima itu? Pelayanan prima sering disebut dengan excellent service. Excellent service itu gimana? Jadi kalau misalkan konsumen itu mengharapkan pizza yang utuh, nah ini pizza yang utuh, oleh perusahaan kita kasih pizzanya juga utuh. Masih ditambah 1 botol Coca-Cola. Ini namanya service excellent. Memberikan pelayanan lebih dari apa yang diharapkan oleh pelanggan. Jadi memperoleh yang diharapkan oleh pelanggan. Pelanggan kita itu inginnya seperti apa, dapatnya seperti apa. Ini adalah service excellent. Nah, tujuan pelayanan prima itu apa? Tujuan pelayanan prima itu adalah memberikan kesiapan melayani. Jadi kalau supaya bisa memberikan service excellent tadi, kita harus siap di dalam melayani. Tidak bisa kita tidak siap di dalam melayani, itu tidak bisa. Makanya kita harus siap di dalam melayani. Melayani apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, ini. Kemudian memotivasi staf untuk siap dan berkemauan untuk melayani melebihi kepuasan pelanggan. Ini adalah tujuan pelayanan prima. Jadi staf kita itu tidak hanya sekedar melayani yang dibutuhkan oleh pelanggan, tetapi harus siap memberikan pelayanan melebihi dari yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian, setiap customer itu adalah
only customer experience. Jadi setiap konsumen, setiap pelanggan itu pasti memiliki pengalaman di dalam pelayanan. Nah, pengalaman yang dirasakan oleh setiap pelanggan ini harus bisa memberikan pengalaman yang luar biasa buat kita dan buat konsumen. Ini yang perlu diperhatikan. Ini tujuan pelayanan prima. Nah, mengapa sulit untuk melayani? Mengapa sulit untuk melayani? Padahal sepertinya di atas kertas secara teori itu sepertinya mudah sekali ya. Mudah sekali di dalam melayani. Sepertinya cuma seperti itu. Tetapi kenapa kok jadi sulit? Nah, ternyata untuk memberikan pengalaman di setiap pasien ini kita harus betul-betul secara privat bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Nah, ini gampang-gampang sulit. Gampang-gampang sulit. Bisa dibayangkan kalau misalkan konsumen kita ada banyak, kita harus interaksi satu persatu. Nah, ini membutuhkan kesabaran, membutuhkan waktu, dan membutuhkan suatu pemahaman. Nah, ini ibaratnya contohnya, ini ada seorang dokter, ini ketemu dengan pasien. Nah, di sini dokter ini harus bisa memberikan pengalaman yang menarik bagi pasien ini. Bisa jadi ini adalah pasien ini pertama kali ketemu sama dokter ini. Nah, pertemuan pertama ini kalau seperti iklan-iklan yang sering kita lihat di televisi ya, kesan pertama itu harus menggoda kan. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya ini harus hati-hati. Karena kalau selanjutnya itu ternyata bagi pasien itu tidak menggoda lagi, nah ini problem bagi usaha kita. Nah, bagaimana biar bisa seperti itu? Bayangkan Anda itu sebagai pelanggan. Maka ketika kita mau melayani sesuatu, kita itu membayangkan diri kita itu sebagai pelanggan. Bagaimana caranya kita itu sebagai pelanggan bisa puas atau bisa melebihi kepuasan yang kita butuhkan. Pelayanan apa yang dibutuhkan oleh kita sebagai pelanggan yang kita harapkan dari penyedia layanan. Jadi kita harus membayangkan. Termasuk juga kita harus membayangkan jika kita jadi pelanggan, pengalaman buruk apa, pelayanan buruk seperti apa yang membuat Anda, membuat kita itu tidak respect lagi dengan perusahaan atau pemberi jasa pelayanan tersebut. Ini kita harus betul-betul cermati. Kalau kita sendiri tidak respect, kita sendiri tidak suka dengan pelayanan yang buruk seperti itu, ya jangan sampai kita memberikan pelayanan yang buruk kepada konsumen kita. Oleh karena itu, kita harus terapkan pada diri kita. Nah, di dalam pelayanan prima itu ada 6 prinsip. 6 prinsip yang harus kita pegang agar pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kita itu menjadi pelayanan yang prima. Yang pertama adalah memahami pelanggan. Ada menciptakan kesan positif. Memahami pelanggan, menciptakan kesan positif. Menciptakan pelanggan yang inform. Menemukan alternatif. Membangun kesetiaan. Dan tidak pernah puas. Nah ini, kadang-kadang kita itu, ini yang terakhir ini yang agak sering itu kita itu berpikir, wah ini kita sudah memberikan yang terbaik ya, sudah, berarti kita sudah puas. Tidak. Belum tentu kita ini sebagai penyedia jasa, penyedia barang, itu kita puas, tetapi pelanggan kita puas. Mari kita lihat satu persatu.
Nah, bagaimana cara memahami pelanggan? Ini diibaratkan nih orang menuntun ya tah, dan memegang tangannya. Untuk bisa mengetahui, memahami pelanggan, kita harus tahu siapa pelanggan itu. Siapakah customer itu? Hal yang paling penting dalam bisnis apapun itu kita harus tahu siapa customer kita itu. Kalau boleh dijabarkan lagi, dia itu golongan, misalnya kalau pakai golongan ekonomi menengah ke bawah, ekonomi menengah ke atas, atau seorang bisnismen, seorang yang sibuk, seorang yang longgar waktunya, kita harus paham. Lalu, siapa customer kita itu? Apakah mereka itu bergantung kepada kita atau kita yang butuh sama mereka? Kan gitu. Kadang-kadang kita berpikir, mereka yang butuh kita. Belum tentu, bisa jadi kita yang butuh mereka. Ini harus kita perhatikan. Customer bukan hanya penghasil uang untuk kita, tapi mereka juga memiliki perasaan yang perlu diperlakukan dengan baik dan penuh respek. Jadi dia itu tidak hanya sekedar, kalau secara sempit sering kita itu kalau di dalam berbisnis kita cuma berpikir customer adalah ATM kita. Tidak, tetapi mereka juga memiliki perasaan yang perlu diperlakukan dengan baik dan penuh respek. Customer itu mereka itu datang dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, tugas kita adalah melayaninya. Ini customer. Jadi ketika mereka itu datang kepada kita, kita tuh betul-betul harus melayani dengan maksimal. Kita harus bisa memberikan apa yang mereka butuhkan. Beberapa fakta tentang pelanggan atau customer. Customer adalah aset terbesar dalam bisnis. Bisa dibayangkan kalau kita membuat suatu bisnis, membuat suatu usaha, tetapi, nah ini tetapi, customer-nya tidak ada. Ya, apa artinya usaha itu, ya kan? Maka customer itu adalah aset terbesar, harta kita yang paling besar. Maka harus, bagaimana kalau ada harta? Ibaratnya kita punya uang 100.000, 50.000. Kita berusaha menjaga semaksimal mungkin. Ini sudah mau akhir bulan ya toh, tanggal-tanggal tua. Wah, dijaga. 1 rupiah pun keluar itu dihitung betul-betul ya toh. Nah, ini harus diperhatikan. Sama juga customer. Customer itu kita harus perhatikan detail. Satu persatu kebutuhan mereka itu apa saja. Kemudian customer itu yang membayar gaji dan bonus kita. Jangan berpikir misalkan kita sebagai karyawan, yang membayar kita itu adalah bos. Memang bos yang membayar kita adalah bos, bos di perusahaan kita. Tetapi bos itu membayarnya dari mana? Bos itu membayarnya dari customer, dari uangnya customer. Maka kita harus menjaga agar customer itu tetap loyal dengan perusahaan kita. Customer akan mencari sesuatu yang menarik perhatian. Nah, ini harus diperhatikan. Maka sesuatu yang unik, sesuatu yang spesial, sesuatu yang tidak ada di tempat lain, itu pasti akan dicari oleh customer kita. Kita ambil contoh, enggak usah jauh-jauh lah, di kampus kita. Di sini ada ya sesuatu yang unik di kampus kita tuh apa? Ada konsentrasi manajemen transportasi udara. Kenapa kok unik? Karena di Indonesia cuma ada 3 perguruan tinggi yang membuka sarjana selevel S1 untuk manajemen transportasi udara. Ini sesuatu yang unik. Karena apa? Di kampus lain itu tidak ada yang membuka. Nah, kita memberikan sesuatu yang khas, yang unik, itu pasti customer kita akan senang dan pasti akan mencari kita. Customer akan mencari sesuatu yang menarik perhatian. Makanya sering ketika kita membuka suatu usaha, bagaimana usaha kita itu menarik bagi customer kita.
Kadang dibikin warnanya ngejreng ataupun buat misalkan ada yang misalkan kita sedang makan di suatu resto, tiba-tiba kita dirayakan ulang tahunnya, padahal kita tidak bilang, ternyata dia cuma meminta KTP lalu melihat di situ tanggal itu adalah tanggal ulang tahun kita, mereka merayakannya. Itu adalah sesuatu hal yang menarik bagi customer. Customer tidak akan ada pekerjaan, perkembangan, dan tidak akan ada keuntungan profit tanpa customer. Jadi kalau kita itu membuka usaha, kita tidak mungkin untung, tidak mungkin berkembang kalau tidak ada pelanggan. Oleh karena itu kita harus punya pelanggan. Nah, bagaimana caranya? Nah ini, Anda harus menjadi pilihan terbaik bagi customer Anda. Jangan sampai orang lain malah menjadi pilihan dari customer Anda. Beberapa fakta tentang customer. Nah, ini harus perlu diperhatikan. Customer yang tidak puas akan menceritakan pengalamannya kepada 8 sampai 10 orang tentang ketidakpuasannya. Nah, ini harus hati-hati. Kalau ada sesuatu yang buruk, itu cepat nyebar. Ya, cepat nyebar. Kalau dapat pakai istilahnya adalah bad news is good news. Berita buruk itu cepat sekali. Coba aja itu, lihat itu infotainment tentang gosip itu. Wah, cepat sekali. Ya. 7 dari 10 customer yang komplain akan kembali menjalin kerjasama dengan Anda jika Anda mampu menjawab komplain mereka. Kalau ada 10 orang pelanggan yang komplain atas usaha kita, itu 7 yang mau balik ke kita, asalkan, nah ini asalkan kita bisa menjawab keluhan mereka. Nah, kalau kita tidak bisa menjawab keluhan mereka gimana? Kalau kita tidak bisa menjawab keluhan mereka ya sudah wassalam, tamat kan itu. Kemudian jika Anda dapat mengatasi komplain mereka saat itu juga, maka 95% dari mereka akan menjalin kerjasama kembali dengan Anda. Tadi ini di sini ada 10 orang yang komplain, kamu langsung menjawab komplain mereka, 7 ini akan gabung lagi. Dari 7 ini, kalau jawabannya langsung saat itu juga, langsung bisa memuaskan, 90% dari 95% dari 7 orang ini akan gabung lagi dengan kita. Nah, sekarang kita lihat kenapa customer itu meninggalkan perusahaan kita. Ternyata 75% ini karena poor service, servisnya jelek sekali. Servis itu jangan dilihat cuma dari sisi gedung, jangan dilihat dari sisi penampilan, semuanya. Gedungnya bagus, mewah, lux, pakai AC, nyaman. Tetapi ketika pelayannya yang melayani, selamat pagi Pak, mau apa Pak? Ini tidak akan respect sekali, buruk sekali. Makanya kan harus betul-betul sinergi. Hanya sedikit itu yang mempermasalahkan harga. Jadi jangan berpikir, wah itu pelanggan itu pergi dari perusahaan kita gara-gara harga kita mahal. Tidak, harga itu cuma 7%. Ya, cuma 7% saja harga itu. Nih. Nah, kita harus memetakan. Ini saya ambil contoh pemetaan dari pengalaman pelanggan. Jadi di sini kita harus membuat flowchart. Flowchart di mana di sini urut-urutan pasien ini misalkan ini ya pelanggan di rumah sakit, ini pasien berangkat ke klinik, kemudian daftar dan sebagainya. Ini di setiap bagian ini pasien memiliki pengalaman-pengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman ini harus dipetakan. Ya, jangan dibiarkan saja, ini harus dipetakan. Dipetakan agar kita tahu sebenarnya itu pengalaman customer kita itu seperti apa. Jangan-jangan baru di pendaftaran misalkan sudah nggak respect lah, ini problem. Atau tidak respectnya misalkan ini kalau di sebuah rumah sakit setelah berhubungan dengan
dokumen-dokumen kontrol atau malah mau proses ulang. Nah, ini juga problem. Bagaimana cara memahami pelanggan kita? Kadang kita juga perlu membuat suatu survei. Survei penelitian. Nah, ini contohnya misalkan ini. Ini kita membuat pernyataan-pernyataan. Di sini ada surveinya. Nah, ini tentang benar atau keliru. Ini misalkan setiap pelanggan seharusnya mendapatkan pelayanan yang sama. Nah, ini centang, ini benar, ini keliru. Nanti ini pelanggan disuruh mengisi. Nah, mengisinya ini tujuannya untuk apa? Kita tahu pelanggan kita itu puas tidak sama yang kita berikan, kan gitu. Lalu yang kedua, bagaimana caranya memahami pelanggan kita? Kita harus menciptakan kesan positif. Jadi jangan sampai pelanggan kita belum apa-apa, belum mengenal lebih jauh, sudah negatif. Maka kita harus menciptakan kesan positif. Nah, ini saya ambil contoh, ini contohnya seorang dokter. Kebanyakan kita kalau mau ke dokter, waduh takut, nanti disuntik, oh sakitnya minta ampun. Nah, ini kita harus menghilangkan semua kesan positif itu. Ini saya ambil contoh, ini misalkan anak kecil ini, kenapa kok dia bisa diam? Ya, bisa diam melihat Bu Dokter ini, karena Bu Dokternya senyum, ramah menyapanya, kan ini harus kesan positif itu harus betul-betul dibangun agar apa? Agar pelanggan kita itu senang atas pelayanan yang kita berikan. Yang ketiga, menciptakan pelanggan yang inform. Inform itu adalah betul-betul mengetahui informasi yang nanti akan pelayanan yang akan dia peroleh itu apa saja. Makanya untuk menciptakan service quality, pelayanan prima yang baik, biasanya di sini harus tertulis secara runtut apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang nanti akan diperoleh oleh pelanggan, termasuk biayanya berapa, kemudian nanti urut-urutannya seperti apa. Ini kita harus betul-betul terbuka. Maka kalau yang berbasis service excellent biasanya itu di situ terpampang ya, terpampang. Jadi contoh, ini kalian banyak yang dari luar Jogja naik pesawat. Coba bayangkan saja kalau tidak inform, Anda datang ke bandara tidak ada papan petunjuk sama sekali. Gate 1 mana, gate 2 mana, bisa dibayangkan ya. Yang kamu kira gate 1 ternyata gate 5. Ini suatu hal yang luar biasa. Makanya pelanggan inform ini penting. Nah, menciptakan pelanggan inform maka kita harus terbuka. Jadi ketika berbicara pelayanan prima itu kita betul-betul harus era keterbukaan. Nah, dibuka semuanya. Misalkan harga sekian, ini nanti dapatnya apa, kan gitu kan? Nih, kemudian bagaimana caranya menjaga pelanggan itu inform kan itu. Maka pelanggan itu harus tahu tentang produk dan pelayanan. Mengetahui pengetahuan tentang produk dan pelayanan. Produknya apa, pelayanannya seperti apa. Ya, ibaratnya kita mau membeli sebuah handphone. Kita harus tahu ini handphonenya speknya seperti apa, bisa untuk apa, fotonya bagaimana, kan itu. Coba dibayangkan kalau tidak ada informasi tentang itu, kita membeli handphone, ya kita tidak bisa ngapa-ngapain kan. Makanya di sini harus betul-betul kita pahami. Kita harus bisa memahamkan kepada pelanggan produknya itu seperti ini, pelayanan yang diberikan seperti ini. Kemudian kita juga harus memberikan pengetahuan tentang bisnis kita, kan gitu. Bisnis kita tuh seperti apa, kan itu. Siapa yang kita layani, menengah ke bawah, menengah ke atas, orang yang sibuk, orang yang tidak sibuk, ini harus dijelaskan. Lingkungan, lingkungan kita itu seperti apa, kan itu. Nah, contohnya aja kampus. Kenapa? Kok di situ kita lihat itu kalau mau masuk kampus ada flyer. Nah, kita lihat lingkungan sekitar kita tuh siapa? Kebetulan kampus kita, lingkungan kita, itu ada di situ ada dinas pendidikan,
ada SMP, ada SD ini yang di kampus pusat, gitu. Kemudian sebelah utara gereja, sebelah baratnya masjid, ini kan jelas bisa dibayangkan ya. Nah, ini lingkungan kita tuh seperti itu. Maka ketika ada mahasiswa baru kan itu, mahasiswa baru kuliah di kampus kita, langsung dijelaskan, kamu jangan pakai anting, kamu harus pakai begini. Kenapa Pak harus ada seragam? Ya pantasnya pakai seragam. Kenapa pakai seragam? Sebelah SMP pakai seragam, depan dinas pendidikan pakai seragam kan gitu. Kenapa kok tidak boleh pakai anting kan itu? Orang sebelah utaranya gereja, depannya masjid, kan lucu kan ya. Ini pengetahuan tentang lingkungan harus difahamkan kepada pelanggan agar kita bisa menjaga pelanggan itu inform. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana caranya agar bisa memahami customer kita adalah kita harus bisa menemukan alternatif-alternatif atau pilihan choice bagi pelanggan kita. Jadi kita dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan kita itu tidak bisa, ya kalau AA, BB, ya sudah bubar itu pelanggan kita. Makanya ketika kita itu melayani pelanggan kita itu harus betul-betul itu ada alternatif. Makanya di kampus kita coba, ini kan, yang sanggup membayar, udah jalur reguler. Dia bisa bebas, ya kan? Ambil MTU bisa, MS bisa dan sebagainya. Yang bisa membayar tapi budgetnya terbatas, ya jangan ambil MTU kan, misalkan gitu. Yang tidak bisa membayar kan itu, tapi memiliki syarat-syarat lengkap, bisa jalur KIP kan itu. Syarat-syaratnya tidak lengkap, nggak bisa lewat KIP. Ada D3 dengan beasiswa yayasan. Ini adalah choice-choice alternatif agar apa? Pelanggan kita itu respect dengan kita. Kan ini sebagai contohnya. Maka nanti kalau kalian membuka usaha itu seperti itu. Misalnya usaha masalah makanan, ada pasien yang suka pedas, ada yang tidak suka pedas. Nah, ini harus dipahami betul, harus dipahami. Nah, bagaimana agar kita bisa memahami customer kita? Kita harus membangun kesetiaan. Bagaimana caranya kita membangun kesetiaan? Salah satunya bisa membentuk suatu komunitas. Maka tidak sedikit suatu usaha yang dia itu memiliki komunitas-komunitas. Nah, komunitas ini dalam rangka apa? Membangun kesetiaan pelanggan. Pasti orang yang masuk di komunitas itu banyak kemudahan-kemudahan dalam akses usaha kita. Makanya supaya dia itu setia, kita kasih kemudahan-kemudahan yang bisa didapat dengan berbagai cara yang dilakukan. Kan itu. Biasanya ada fasilitas kemudahan-kemudahan untuk pembelian ulang dan sebagainya, mungkin diberikan katalog kan itu. Ini membangun kesetiaan seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah supaya kita itu bisa memahami customer kita, itu tadi sudah kita jelaskan bahwa kita tidak pernah puas. Jadi ketika misalkan ya kita membuka warung, di situ Pak Prono beli, Pak Prono puas, jangan lalu kita puas kan itu. Sebagai kita pemilik warung dan langsung puas. Oh, pelanggan saya sudah puas, oh berarti saya sudah puas. Tidak. Gali lagi. Ya, gali lagi. Misalkan di situ kita membuka warung. Di situ misalkan contohnya Pak Prono jajan di situ. Lah Pak Prono punya siapa? Punya teman tidak? Nah, kita gali apa kesukaan temannya Pak Prono. Biar apa Pak Prono datang ke warung kita itu bisa ngajak temannya kan gitu. Apa kebutuhannya? Terus gali terus. Ya. Jadi kamu betul-betul nanti usaha itu akan dapat istilah label excellent. Label yang luar biasa. Nih. Nah,
segitiga sukses pelayanan prima ini tidak hanya dari satu sisi. Kadang kita itu melupakan itu. Wah, ini sudah, ini masyarakat ini biasanya hubungannya dengan sebagai pelanggan. Udah, pelanggan puas sudah, titik. Nggak bisa. Karyawan kita gimana? Kan itu. Institusi kita gimana? Di sini pelanggannya puas, karyawan kita tidak puas, ya bubar. Makanya di sini pelanggan puas, karyawan juga harus puas. Maka ketika di sini ini pelanggannya puas, kasihlah bonus karyawanmu kan gitu. Supaya apa? Supaya puas. Nah, nanti gimana? Ini pelanggannya puas, institusinya gimana? Kan gitu. Ini puas tapi tidak untung, institusinya rugi ya. Pelayanan prima tidak bisa berjalan dengan baik. Maka ini yang namanya kepuasan pelanggan ini juga tidak pernah lepas dari kepuasan karyawan dan kepuasan institusi. Ini suatu segitiga yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Harus dilakukan. Nah, oleh karena itu, pelayanan yang baik ini nanti akan memberikan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan meningkatkan penjualan. Penjualannya jadi naik. Penjualan naik, labanya naik. Labanya naik, karyawan dapat bonus. Ini sesuatu yang harus dilakukan ini. Dan ini berputar terus. Satu dihilangkan ya tidak akan ada pelayanan yang baik. Makanya di sini ini harus dipakai semuanya. Tidak boleh satu dihilangkan, itu tidak boleh. Harus semuanya terpakai, harus semuanya ada. Nah, makanya di sini pelayanan prima ini berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Bagaimana pelanggan ini bisa puas kan itu? Maka perlu dibentuk suatu sistem pelayanan yang baik. Dibuat sistem input, proses, output. Inputnya bagaimana, prosesnya seperti apa, kemudian outputnya nanti seperti apa. Pelayanan SDM-nya. Nah, ini hubungannya dengan SDM. Karyawan kita harus seperti apa pelayanannya. Maka nanti di berikutnya itu ada misalkan haruskah pakai seragam dan sebagainya. Ini harus diperhatikan. Budayanya, budaya organisasi. Budaya organisasi ini penting. Diciptakan budaya organisasi yang harus dilakukan oleh perusahaan. Jadi budaya organisasi ini nanti terdiri dari tidak hanya pimpinan, tetapi semuanya juga harus melakukan. Ini namanya budaya organisasi. Ini harus dibangun. Budayanya apa? Pelayanan prima, service excellent. Nah, jadi harus budayanya ke arah sana. Demikianlah video tentang pelayanan prima yang pertama pada kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar Anda tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.